warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini saya akan menyampaikan tentang penyakit futur. Apa penyakit futur itu? Ceritanya sekitar 2 pekan yang lalu saya diminta oleh organisasi psikiater, dokter-dokter itu, untuk menyampaikan materi tentang ini. Justru saya yang selama ini bahas-bahas yang macam-macam itu tidak populer dengan istilah ini. Terakhir saya membuka di kamus, sudah ada itu futur itu. Kamus bahasa Indonesia yang terkini. Kalau yang lama tidak ada. Yang lama saya punya yang tebalnya sekitar 7 cm atau berapa itu ya. Nah yang baru muncul istilah ini. Kalau yang lama futur itu diterjemahkan kayak berbuka puasa kayak gitu ya. Nah, ini beda. Apa itu futur? Pakai huruf ta ya, bukan to. Kalau berbuka kan pakai to. Idul Fitri beda. Ini ta. Jadi futur berasal dari bahasa Arab fataro yafturu futur. Bukan futur tapi futur, tak biasa. Artinya tenang, reda, lemas, lesu, nah, kayak gitu itu. Artinya mungkin bisa dikembangkan jenuh. Nah, berarti futur ini ada kaitannya dengan penyakit mental. Menurut istilah futur adalah, nah ini saya ngecek di beberapa kitab itu disebutkan fawadaun. Futur itu penyakit. Yumkin ayusiba ba'dul amilin, penyakit yang bisa saja menimpa pada para aktivis, pejuang, itu bisa terkena futur. Jadi pada suatu saat sangat bersemangat, tiba-tiba lemes, males, nggak bersemangat kelas, itu terkena penyakit futur namanya. Bal qad yusibuhum bil fi'li. Jadi bukan hanya dalam semangat tapi juga dalam perilaku nanti akan kelihatan kendurnya itu. Kalau semangat kan lebih ke di dalam. Kalau sudah ke perbuatan nanti pengaruhnya biasanya semangat ke masjid tiba-tiba mau walas ke masjid. Nah itu termasuk kena futur ini. Aktivis dakwah, semangat berdakwah, ini itu, satu saat melempem, kendur, itu juga kena penyakit futur. Termasuk ikut ngaji, aslinya itu atau selama ini aktif sekali, gak belum absen, terus ngaji. Suatu ketika hilang semangatnya itu. Suara sarasen bosen kayak macam-macam itu ya. Itu penyakit futur namanya. Dikatakan di sini adnahu, penyakit futur itu seringan-ringannya berupa al-kasalu, males. Ya. Awit tarahi at-tabattu'i, atau suka menunda-nunda. Engko ae, nanti aja.
Ayo sekarang sholat, oh nanti aja lah. Padahal tidak ada sesuatu yang menghambat. Ya kalau dia tiba-tiba satu ada sesuatu yang harus diselesaikan segera, dia maklum ya. Ini tidak ada perasaan. Nanti aja lah. Itu seringan-ringannya kalau orang terkena penyakit futur itu. Wa'lahu setinggi-tingginya al-inqita'u terputus, awis sukun atau berhenti tenang, ba'dan nasyati ad-daibi setelah sebelum itu giat, wal harkah al-mustabirah atau ya istilahnya itu tekun beramal. Sebelumnya itu giat beramal, tekun beramal, kemudian tiba-tiba berhenti sama sekali. Nah kalau sudah berhenti total itu namanya futur yang tertinggi. Jadi pernah suatu ketika waktu kami di Kalimantan itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekaryawan ASN saat itu. Ketika kita bahas masalah amal-amal yang bagus gitu, teman saya ini ngomong begini, saya dulu ketika di pondok katanya setiap malam sholat tahajud, sekarang nggak pernah sama sekali. Jadi yang tadinya terus menerus tiba-tiba nggak sama sekali, itu namanya futur yang a'lahi, yang tertinggi. Kalau dalam bahasa sakit itu yang paling parah. Jadi penyakit futur yang paling parah adalah berhenti, tidak lagi melakukan sesuatu yang biasa lakukan, yang baik-baik itu. Ini bisa berupa masalah ibadah, bisa berupa masalah kegiatan dakwah, bisa berupa ngaji-ngaji, bisa berupa semacam-macam kegiatan yang mestinya baik, kemudian tiba-tiba dia berhenti, hilang semangat. Itu namanya futur. Jadi futur adalah penyakit hati yang menimpa pada sebagian orang yang giat beramal, seringan-ringannya menjadi malas, lamban dan lesu, separah-parahnya menjadi putus, berhenti, tidak giat lagi, tidak beramal lagi, yang sebelumnya rajin, giat dan tekun beramal. Itulah penyakit futur. Intinya futur adalah kondisi malas atau mengendurnya semangat untuk beribadah atau menjalankan ajaran agama. Setiap orang terkadang mengalami pasang surut dalam mengamalkan ajaran agama. Ada kalanya rajin dan giat sekali, namun suatu saat terkadang timbul rasa malas, jenuh dan tak bersemangat. Jadi kalau suatu ketika kita seperti itu, jangan heran. Itulah pasang surut kondisi mental. Kita pernah mendengar ungkapan al-iman yazidu wa yanqus. Jadi potensi iman itu suatu ketika bisa meningkat, tapi suatu ketika bisa menurun. Itu hampir menimpa pada semua orang. Ada yang sebentar saja, ada yang lama sekali, ada yang sangat parah tadi itu. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Nah, bagaimana mengetahui bertambahnya? Mengetahui bertambahnya itu ketika ketaatan kepada Allah semakin meningkat, semangat beribadah semakin tinggi, itu berarti imannya lagi naik. Nah, kemudian ketika menurun, yaitu ketika orang itu udah tidak segiat sebelumnya, bahkan cenderung melakukan kemaksiatan, itu iman lagi drop. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana yang terakhir nanti, bagaimana cara mengatasi seperti itu, bagaimana pemulihannya. Penyakit futur ya, bisa terjadi pada siapa saja. Ini ada hadis. Nabi telah menjelaskan tentang kemungkinan timbulnya penyakit futur ini. Mujahid
Mujaddid itu adalah ulama pada masa tabi'in. Jadi nggak pernah ketemu Nabi, tapi ketemu sahabat. Mujaddid berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansor yang merupakan sahabat Rasul. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Jadi bekas budak Bani Abdul Muthalib ini kemudian menjadi Muslim, jadi sahabat Nabi. Nah, dia berkata bahwa budak ini biasa sholat malam tanpa tidur. Maksudnya habis isya begini, mungkin ngaji dulu, habis itu semalam suntuk sholat, diisi sholat sampai subuh, nggak tidur belas. Kemudian ketika siang berpuasa terus tanpa pray, artinya setiap hari puasa, setiap hari puasa, setiap hari puasa. Nah, mendengar berita seperti ini, Nabi berkomentar, akan tetapi aku ini, kata Nabi, tidur dan juga sholat malam. Jadi tidak menggunakan semalam suntuk itu untuk sholat. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. Demikian juga siang hari. Suatu ketika aku berpuasa, pada kesempatan lain tidak berpuasa. Jadi Nabi itu orangnya apa ya, tengah-tengah, tidak terlalu banget gitu. Jadi kalau sholat semalam suntuk, kita bisa bayangkan berapa lama kuatnya kalau seperti itu. Puasa juga begitu, betapa repotnya kalau orang setiap hari puasa terus. Nabi nggak begitu mengajarkannya. Suatu ketika puasa, suatu ketika tidak puasa. Di malam hari sebagian waktu digunakan untuk tidur, sebagian waktu untuk sholat malam. Lalu Nabi memperingatkan, siapa yang mengikuti jejakku, dialah termasuk golonganku. Tapi yang tidak mau nurut atau bahkan melampaui, maka orang itu tidak termasuk umatku. Nabi menggunakan istilah bukan termasuk golonganku. Nah, kemudian Nabi membuat pernyataan ini yang kaitan dengan masalah materi futur itu. Innalikulli amalin, sesungguhnya tiap-tiap amalan syirrotan, ada masa semangat. Semangat untuk sholat, semangat untuk baca Quran, semangat untuk ngaji, semangat untuk berdakwah, semangat untuk pokoknya kebaikan itu ada masanya. Thumma fatratan, tapi pada kesempatan lain ada masa jenuhnya. Ini Nabi yang bersabda. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin, barang siapa pada masa futurnya itu, masa jenuhnya itu kemudian beralih ke bid'ah. Bid'ah itu pokoknya melakukan seenaknya sendirilah, tidak memperdulikan ajaran Nabi kayak apa. Faqad dhalla, maka orang itu akan tersesat, kata Nabi. Wa man kanat fatratu ila sunnatin, dan barang siapa pada masa futur itu, masa jenuh itu masih ada pada sunnah Nabi, faqad ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi maksudnya ketika orang lagi jenuh-jenuhnya melakukan sesuatu, dia untuk yang kedua ini adalah tetap berusaha untuk melakukan yang baik walaupun tidak segiat sebelumnya. Mungkin asalnya setiap malam itu tahajud, kemudian menjadi tidak setiap malam, mungkin seminggu sekali atau mulai menurun gitu. Itu masih lumayan. Yang wajib 5 waktu tetap dijalankan, itu masih aman lah seperti itu. Hanya nilai plusnya yang kurang. Tapi ketika kalau ada orang pada masa-masa yang malas begitu, kemudian dia malah gak karo-karuan mengamalkan sesuatu yang aneh-aneh, datang ke dukun. Kadang-kadang kalau untuk putus asa itu, gimana sih saya ini nyari duit kok angel banget. Lalu tergiur oleh tadi itu, oleh dukun, oleh macam-macam lah yang enggak
yang nggak syar'i bahasa lainnya itu. Faqad dhalla, maka orang itu tersesat. Dan ketika orang itu futur, itu rawan setan masuk. Rawan setan masuk. Ini hadis riwayat Ahmad dan kata Syu'aib al-Arnaud, hadis ini sahih. Kemudian ada hadis lain yang mirip. Kalau tadi itu kan bekas budaknya Bani Abdul Muthalib. Ini adalah sahabat yang sangat terkenal, namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sering kita sampaikan infonya ini. Nah, ceritanya Abdullah bin Amr ini menikahi wanita Quraisy. Namun ia tidak mendatanginya, tidak pernah berkumpul dengannya. Alasannya sibuk puasa dan sibuk sholat malam. Bisa dibayangkan, modelnya mirip tadi itu. Saking getunya ibadah itu, setiap malam sholat terus, tanpa istirahat, tanpa tidur. Jadi istrinya kira-kira yang nunggu saja itu. Kok gak mari-mari sholat itu? Kira-kira begitu ya. Begitu salam, duduk sebentar, bangkit lagi berdiri semalam suntuk sampai subuh. Habis subuh ya ditanya, sarapan mas? Enggak, aku poso. Puasa lagi. Bisa dibayangkan ini kejadian pada Abdullah bin As. Setiap malam sholat tahajud, nggak ada tidurnya, nggak ada ya. Kemudian setiap hari puasa. Tapi orang ini baik. Baiknya apa? Suatu saat dia dapat ilham, ingin bertanya pada Rasul, loh begitu. Aku ki apik tangan iki kan kira-kira kan begitu. Tanya pada Rasul, ya Rasul. Nah, ini ditanyakan. Kemudian Nabi bersabda, berpuasalah setiap bulannya selama 3 hari. Dalam 30 itu 3 sajalah yang dipakai, tanpa menyebut tanggal. Asalnya itu puasa itu. Jadi boleh misalnya pekan pertama Senin tok, pekan kedua Senin tok, pekan ketiga Senin tok. Yang penting berapa? 3 hari. Ini belum muncul syariat Senin Kemis waktu itu, awal-awalnya. Jadi awal-awalnya kita itu disuruh puasa 3 hari. Jadi menurut saya begini, ada baiknya kita masuk wilayah itu. Usahakan kita itu setiap bulan puasa minimal berapa hari? 3 hari. Nanti kalau sudah, kemudian ditingkatkan menjadi Senin dan Kamis. Menjadi berapa hari? 8 hari. 8 atau 9 hari setiap bulannya. Nah, kalau masih ingin meningkatkan, bisa puasa Daud atau tadi Senin Kemis ditambah dengan 3 hari tadi itu. Tapi kadang-kadang ketabrak ya. Tapi kalau masih ingin betul, ya sudah Senin Kemisnya dihilangkan, 3 hari dihilangkan menjadi puasa Daud. Nah, puasa Daud mesti suatu ketika Senin ditinggalkan, suatu ketika Kamis ditinggalkan, karena hari itu kan 7. Jadi suatu ketika ada yang tidak dilakukan, tidak apa-apa itu. Itu baru namanya puasa Daud. Nah, sahabat ini bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya ingin setiap hari puasa. Loh, setiap hari puasa. Nah, maka dijawab Nabi, jangan 3 hari lah dalam 1 bulan. Nah, sahabat mengatakan, ya Rasul, kok hanya 3 hari? Saya tuh ingin puasa terus kalau bisa itu. Akhirnya Nabi terakhir mengatakan, ya sudah kalau begitu puasalah 1 hari, 1 hari tidak puasa. Yang kemudian terkenal dengan nama puasa Daud itu. Itu cara Nabi. Tapi bukan berarti puasa Daud itu haram, tidak. Dianggap tidak normal. Dianggap tidak normal. Ada orang-orang yang lagi tirakat itu 1 hari puasa, setiap hari puasa. Tentu di luar yang diharamkan ya, tidak pada saat Idul Fitri itu tidak, tapi setiap hari puasa. Dalam rangka untuk memperkuat niat, tekad untuk kesungguhan pada suatu perbuatan.
Itu orang dulu begitu modelnya. Malah ada yang puasa mutih barangnya. Ya, enggak syar'i tapi ya. Tapi cara orang dulu untuk menunjukkan kesungguhan. Lah Nabi memberitahu di sini, udahlah kalau memang betul seperti keinginannya, lakukanlah seperti puasa Daud. Satu hari puasa, suatu hari tidak puasa. Itu siapa ini? Nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Nah, rupanya dia bukan hanya itu. Membaca Quran juga begitu. Maunya baca Quran itu setiap hari khatam. Bayangkan 30 juz ya. Setiap hari khatam. Lah terus kapan kerjanya ya? Kapan mengerjakan yang lain? Tapi itulah jiwa atau mental yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As. Sangat sekali ingin sekali beribadah. Tadi ya puasa, ingin setiap hari baca Quran, setiap hari khatam. Kalau kasus yang tadinya kan puasa dan salat malam ya. Ini ya salat malam juga. Ya puasa juga, kemudian baca Quran, ada tambahan. Nah, apiknya yang saya tadi katakan, apiknya orang ini adalah tanya pada Rasul, ya Rasul, dia sadar bahwa itu kan menurut dia sendiri dah. Ya Rasul, saya ingin tahu, ingin tanya, sebenarnya orang baca Quran itu yang bagus itu berapa lama khatamnya? Nah, jawaban Nabi ini saya kira normal ini. Fi syahrin, 1 bulan 1 kali. Itu normalnya. Jadi 1 bulan 1 kali. Ini bagi kebanyakan orang kan terlalu berat ya. Tapi bagi dia terlalu ringan. Ya Rasul, masa sebulan baru khatam? Itu kata dia pada Rasul. Ya Rasul, kok 1 bulan baru khatam? Saya mampu lebih dari itu. Ya sudah kalau begitu 2 pekan. 2 pekan. Ya sekitar 2 minggu lah ya. 2 pekan kamu sekali khatam. Ya Rasul, masih kelamaan itu. Maunya itu dia ingin dapat izin 1 hari 1 kali, maunya itu. Tapi tetap minta izin kan, bagusnya kan di situ sahabat ini. Tidak semata-mata menuruti keinginan nafsu baiknya tadi, nafsu baik ya, ingin baca Quran itu. Nah, ketika sahabat mengatakan bahwa 2 pekan itu masih dianggap kelamaan, Nabi mengatakan ya sudah 1 pekan, 7 hari 1 kali khatam. Ya Rasul, menurut saya itu masih terlalu ringan. Bagi saya masih sangat lebih dari itu. Maunya dapat ACC 1 hari. Akhirnya Nabi mengatakan ya sudah, jangan sampai kurang dari 3 hari, itu terakhir. Jadi kita enggak dibolehkan melalui sahabat ini ya, kita enggak boleh punya program kecuali secepat-cepatnya 3 hari 1 kali khatam. Itu sudah orang yang terlalu sangat istimewa. Kalau orang-orang itu yang khataman 1 hari itu 1 tahun sekali belum tentu, ya kan? Itu kan hanya itu saja kan, nggak begitu problem itu. Dalam pengertian waktu, mau khataman ya nggak mesti sebulan sekali kan itu. Apalagi kalau yang lain baca 1 juz malah 1 jam selesai. Bukan seperti itu syar'inya ya. Jadi syar'inya itu ya baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas itu baru namanya khatam. Jadi kalau satu masjid 30 orang, ayo juz 1 juz 30 itu enggak khatam. Ya baca Quran biasa sajalah. Belum dihitung khatam. Karena orang banyak yang baca. Sing khatam sapa? Sing khatam masjidnya yang khatam. Orangnya enggak. Lah orangnya hanya 1 juz kok khatam bagaimana? Padahal yang dimaksud khatam adalah membaca Al-Quran dimulai Al-Fatihah
Al-Baqarah terus sampai dengan yang ke-114 An-Nas itu. Nah, setelah Nabi ngasih peringatan kepada Abdullah bin Abbas tadi, lalu membuat pernyataan mirip dengan hadis yang tadi. Inna likulli amalin syirrotan. Sesungguhnya tiap-tiap perbuatan itu ada masa semangatnya. Ada masa semangatnya. Walikulli syirrotin fatratun. Dan pada masa-masa semangat itu kadang-kadang muncul futur, kejenuhan, kemalasan, ya. Hilang semangat. Itu satu ketika bisa muncul. Lalu Nabi mengatakan, faman kanat fatratu ila sunnati, barang siapa ketika masa futur itu masih menjaga ajaran Nabi, artinya tidak berbelok ke sana kemari, masih pada tataran sunnah, faqad aflaha, maka orang itu dianggap masih beruntung. Hanya mengurangi tadi yang Qur'annya misalnya sebulan bisa khatam 1 kali menjadi berapa bulan sekali khatam, kan menurun ya. Itu masih baik ya. Wa man kanat fatu ila ghairi dzalik, dan barang siapa pada masa futurnya itu melenceng dari sunnah, faqad halaka, maka dia dianggap binasa, rusak. Nah, di sini yang kita harus hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita termasuk yang kedua, tapi yang pertama. Jadi sak males-malesnya awake dhewe itu ketika gak semangat itu jangan sampai neko-neko tadi. Ya, tadi ada contoh tiba-tiba ngaji ke dukun. Kadang-kadang orang itu kan, ya bos ya, saya mengerjakan ini kok masih nggak dapat apa-apa ini. Gimana supaya instan gitu ya, cepat ya. Kadang-kadang dengan cara-cara yang macam-macam. Termasuk juga kuis-kuis itu loh ya. Saya berulang-ulang, terakhir kemarin itu Pak Zuhdi, sudah beberapa bulan ini saya tanyakan ke panjenengan kenapa nggak dijawab-jawab. Tawarannya adalah Anda ini berpeluang dapat uang 1 miliar. Saya bilang saya nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Saya tidak ingin dapat uang tanpa kerja. Oh gitu jawaban saya. Lama suka kerja kok tiba dapat uang 1 miliar, nggak tertarik. Itu berbulan-bulan itu sudah, berapa bulan gitu. Dan itu namanya isi Sofi kan masalah kayak gitu loh. Jadi mirip kayak yang jasa-jasa itu. Sampai nelpon orang ini, waduh tambah teman. Itu kalau orang lagi futur, gampang wah. So pengerti iki rezekine dhewe kan gitu. Loh, saya pernah begini waktu SMA. Waktu SMA saya ingat itu, atau mahasiswa ya, gara-gara membaca koran Pepsodent, masih ingat saya itu. Silahkan dikumpulkan bungkusnya itu ya. Anda akan berpeluang dapat hadiah mobil. Langsung bayangkan saya, waduh bagaimana kalau dapat mobil ya gitu. Itu sampai berhari-hari itu. Tapi hanya bayang noda nggak dikerjakan. Tapi setelah itu beberapa kasus muncul ya, akhirnya saya sadar. Bahkan dosen-dosen UINSA itu pernah ada yang ketipu awal-awal tahun 2000 itu kan masih awal-awal HP itu ya. Wah itu sampai kena berapa juta itu. Silakan Bapak, ini ada undangan dari Kementerian Agama, Bapak supaya datang ke sana besok. Loh gimana caranya? Oh gampang, tapi Bapak disuruh bayar uang sekian dulu. Nanti kok disuruh gitu. Bujuan-bujuan. Nah ini ketika orang lagi futur akan gampang tertarik. Ya, nah, itu berbahayanya itu. Makanya nanti kita akan coba bahas bagaimana cara mengatasi begitu itu. Jadi futur adalah satu penyakit yang bisa datang dan menyerang siapa saja, termasuk para ahli ibadah. Hati-hati juga orang yang udah ngeweduh banget itu, suatu ketika bisa terkena kejenuhan itu. Juga para dai, para ustadz, para mujahid, para pengurus takmir bisa juga satu ketika mengalami ini.
Nah, ada 3 tingkatan orang yang mengalami penyakit futur ini. Golongan pertama adalah berhenti sama sekali dari aktivitasnya, dan banyak. Jadi tiba-tiba wis gak ngurus, mau habis berhenti. Ada yang seperti itu, sama sekali kemudian tidak mau jadi pengurus takmir, nggak mau kegiatan dakwah, nggak mau sama sekali. Itu yang paling parah tadi itu. Kemudian yang kedua, golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat, namun tidak sampai berhenti sama sekali. Nah, jadi ada yang ya dia malas gitu ya, tapi sesekali masih mau, tapi malas lagi, sekali masih mau. Jadi nggak berhenti sama sekali, tapi masih ada ya sesekali gitu. Ini perlu orang yang mendampingi ini. Nah, yang beruntung adalah yang ketiga ini, setelah mengalami kejenuhan tadi, kemudian pelan-pelan ya, ada yang membantu atau dia sendiri mendapatkan ilham, kemudian tumbuh semangat lagi sehingga pulih normal seperti biasa. Jadi yang demikian ini kita berharap ya, termasuk kita andaikan suatu ketika ketemu seperti itu. Nah, dari mana kita tahu bahwa orang itu kena futur? Kita lihat pertama, malas-malasan dalam ibadah dan ketaatan, namun tidak sampai meninggalkan ibadah-ibadah fardu. Jadi sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur, ba'dal zuhur, sholat ba'da maghrib, ba'dal isya, itu kan sunnah-sunnah itu. Tiba-tiba males, wis gak kesuwen, ape belanja aku. Itu futur masuk itu. Jadi tidak ada rasa eman. Wah, eman rek aku gak sempat sholat ba'dal isya 2 rakaat. Eman rek aku tidak sempat sholat qobliyah subuh. Eman rek, ndak ada itu. Itu tiba-tiba luntur begitu saja. Wis gak apa-apa, kesuwen. Males, jenuh. Itu gejalanya. Orang itu dianggap kena futur. Yang kedua, merasa tidak bertanggung jawab terhadap beban yang ada di pundaknya. Ini sebagai apa sajalah ya. Sebagai keluarga, sebagai takmir, sebagai ustadz, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apa saja, dia sudah punya tugas apa mestinya itu. Tapi tiba-tiba merasa nggak mau lagi menangani ini aku, nggak mau lagi menangani ini aku. Tiba-tiba ada perasaan cuek gitu. Itu gejala futur. Kemudian tiba-tiba dia disibukkan oleh urusan duniawi. Jadi ketika sudah mengejar untuk mendapatkan keuntungan bisnis, semangat. Begitu diajak sholat, hilang semangatnya. Jadi yang ada dalam hatinya itu semangat untuk merebut keuntungan duniawi. Ya, ini termasuk karir-karir yang lain sama. Ya. Kemudian hari-hari banyak membicarakan hal-hal yang tidak manfaat dan menyanyikan waktu tanpa faedah. Ini bisa terjadi pada siapapun, pada usia berapapun. Saya baru sadar ya, yang keempat ini, ketika saya masih SMTA, PGA Solo itu. Tiba-tiba ada teman mengajak main catur itu. Saya kan tidak bisa asalnya itu. Ya, terus saya mulai bisa. Begitu mulai bisa, kok enak ya, asik ya. Akhirnya apa terjadi? Hampir 24 jam itu, begitu selesai sholat main catur lagi. Orang pada tidur main catur lagi. Itu ketagihan atau keranjingan namanya itu. Itu termasuk futur. Apa manfaatnya itu? Ya kalau sesekali sih nggak apa-apa ya main sampai tadi ya sore siang malam sampai tengah malam masih main, asal ada yang menemani terus. Padahal manfaatnya kan kecil sekali. Makanya ada ulama yang mengatakan main catur itu haram. Ada ulama. Mungkin maksudnya adalah ketika permainan itu mengakibatkan dia mabuk, main terus.
sehingga ibadahnya menjadi tidak begitu fokus. Ibadah sekedar menutup atau memenuhi kewajiban aja. Tidak ada rasa pengabdian yang tulus kepada Allah misalnya. Itu juga gejala futur. Meremehkan dosa-dosa kecil. Gemar menunda-nunda pekerjaan. Ini kadang-kadang kita terkena ini ya. Dan sudah itu ya. Yang terakhir, gemar menunda-nunda pekerjaan. Ini bisa terjadi pada siapapun. Bersyukurlah kalau kita tidak terkena gejala-gejala tadi itu. Nah, penyebabnya apa kok muncul seperti itu? Kenapa kok muncul penyakit futur pada seseorang? Pertama, hilangnya keikhlasan. Jadi kita suatu saat itu ikhlas banget gitu loh. Tapi suatu saat yang lain, ikhlas itu menjadi hilang. Ya mungkin terpengaruh oleh dunia sekitarnya. Tiba-tiba keinginan untuk mendapatkan ridho Allah itu mulai ya hilang. Yang ingin dapat ridho orang. Tiba-tiba ada keinginan populer, ingin jadi orang yang populer. Tadi saya di kampus ada seorang teman yang barusan purna tugas, dosen 65 tahun. Dia teringat hadis bahwa besok pada hari kiamat ada 3 kelompok yang mengalami kerugian besar. Yang pertama, orang itu oleh khalayak umum dianggap mati syahid. Karena ketika berperang, ya begitu bersemangat, akhirnya meninggal di medan perang itu. Tapi justru, ya Allah bertanya pada orang itu, ketika kamu hidup di dunia dulu, kamu dapat apa? Dapat ini, dapat ini. Kamu gunakan untuk apa? Untuk termasuk jihad fisabilillah, hingga mati syahid. Di situ Allah katakan, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Saat itu sebenarnya di hatimu ada keinginan ingin dikenal sebagai pahlawan. Ketika Ngeduk berjuang tadi itu ingin dilihat orang bahwa dia adalah pejuang yang luar biasa. Nah, karena Allah tahu bahwa dia tidak tulus ketika berjuang tadi itu, maka dipanggillah malaikat untuk menyeret orang ini lalu melemparkan ke neraka. Padahal mati syahid dalam pandangan orang banyak. Nah, yang kedua ini, yang cocok untuk saya juga, teman-teman juga. Jadi di dunia ini dikenal begitu gampang ketika belajar itu, ilmu cepat masuk, ilmunya banyak, sehingga dia dikenal alim. Dengan Al-Quran juga begitu juga, baca Quran dikit-dikit cepat hafal, sehingga dia hafal Quran. Nah, ditanya oleh Allah, gimana kamu di dunia? Kamu dapat apa? Dijawab, dapat ilmu banyak, dapat keterampilan membaca Quran dengan bagus. Kamu gunakan untuk apa? Ya tentu saja, aku gunakan untuk ngajari orang, memberi tausiah kemana-mana. Nah, kemudian Quran juga saya baca, jadi imam sholat segala macam. Dan itu ya Allah, aku lakukan karena Engkau. Dijawab Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Bahwa saat itu ketika kamu menjadi orang alim, bukan semata-mata untuk mendapatkan ilmu itu guna memberikan pencerahan pada orang, tetapi kamu ingin populer supaya dapat gelar kiai, dapat gelar ustadz, dapat gelar buya, kalau di mana tuan guru, ya anjengan, tengku, itu gelar-gelar ulama itu. Nah, hadis ini kemudian ya menjadi bagian untuk menjelaskan betapa pentingnya menata hati ketika beramal itu.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan. Nyah-nyoh, bantu orang itu nyah-nyoh. Ketika ditanya, kamu gunakan untuk apa? Hartamu yang banyak itu, ya Allah, udah aku gunakan, udah kau zakati, udah aku gunakan sedekah, bantu sana sini fakir miskin panti, semuanya tak bantu, masjid tak bantu, sekolah tak bantu, pondok tak bantu. Ya Allah, itu aku lakukan karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Saat itu yang kamu inginkan adalah supaya kamu dikenal sebagai orang yang dermawan. Nah, hadis ini kalau dibaca, hanya baca hadis itu, bisa tambah lemes orang itu ya. Kenapa tambah lemes? Oh, ternyata orang-orang yang dikenal mati syahid masuk neraka, dikenal kiai masuk neraka, dikenal dermawan masuk neraka. Ya memang tidak mudah ya untuk menata hati. Itulah pentingnya keikhlasan itu. Makanya teman saya lagi yang lain mengatakan, ya kalau ngasih info jangan yang berat-berat seperti itu saja. Kasih info yang lain, yang mudah-mudah, yang mengembirakan. Apa contohnya? Sholat 2 rakaat sebelum subuh sama dengan lebih baik dari dunia seisinya. Kan senang orang itu ya. Siapa yang jamaah isya sama dengan sholat semalam suntuk. Ya, separuhnya ya, separuh malam. Tapi yang jamaah subuh sama dengan sholat malam semalam suntuk tanpa tidur, itu pahalanya. Jadi harus ada perimbangan. Kalau tadi kan berat banget itu. Itu penting masalah ikhlas itu. Jadi hilangnya keikhlasan itu sehingga orang bisa kendur semangatnya. Jadi ketika dia merasa nggak dapat respon dari orang, tidak dapat pujian dari orang, mundur dia semangatnya mundur. Tadinya aktif dalam berdakwah, kok nggak ada sih ngelemblas gitu. Nah, itu bisa mundur. Makanya keikhlasan ini harus dibangun. Yang kedua, ini sebagaimana contoh hadis-hadis tadi itu, berlebihan dalam beramal. Jadi ketika orang itu beramal dengan berlebihan, kayak tadi kan semalam digunakan sholat tok, nggak ada tidur. Setiap hari puasa terus nggak ada praynya, itu dianggap berlebihan. Itu tidak bagus. Suatu ketika orang itu ada muncul jenuhnya. Jadi ini bisa menjadi penyebab munculnya futur itu. Kemudian yang ketiga, lemahnya ilmu agama. Ketika seseorang memiliki ilmu agama seadanya saja, sehingga ketika dia giat tadi gara-gara ikut orang pada giat, maka ikut giat gitu, tapi nggak punya ilmunya, itu juga suatu saat gampang sekali kena futur. Paling tidak contoh yang paling praktis itu ketika kita sedang naik haji atau mungkin umrah paling tidak ya. Di sana itu seakan-akan dipacu harus ke masjid terus kan gitu ya. Ini gak masjid dianggap ya Allah kan gitu. Akhirnya semangat setiap hari itu berebut bagaimana bisa ke masjid. Nah ya kan gitu. Ketika dia nggak punya ilmu itu, hanya ngikuti musim saja, begitu pulang ke tanah air, mungkin nggak lagi seperti itu. Semangat ke masjidnya menjadi enggak lagi. Tapi kalau dia punya ilmunya bahwa ke masjid itu bagian dari keharusan, terutama bagi kaum laki-laki, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan ke masjid. Itu pentingnya ilmu agama. Kemudian memisahkan diri dari jamaah. Ini bahaya sekali kalau orang itu sudah nggak mau kumpul-kumpul itu. Sebab kalau kita nggak mau kumpul-kumpul, terus kena futur tadi itu apa namanya, suntikannya nggak ada lagi. Ya, makanya kalau berkumpul dengan orang yang lain, nah suatu ketika mungkin dapat bisikan apa, dapat ajakan apa, sehingga yang tadi lemah menjadi semangat lagi. Kemudian ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat, ini juga masuknya barang haram ke dalam perut, ini juga bisa berpengaruh menjadi orang itu berat melakukan kebaikan karena banyaknya barang haram itu ya. Kemudian hidup di tengah masyarakat yang rusak, ini juga bisa mempengaruhi ya. Melakukan maksiat dan dosa ini
juga ya, tidak memiliki orientasi akhirat hidup setelah mati. Ini penyebab utama nomor 9 ini. Jadi ketika orang itu hidup ini tidak ada orientasi bahwa kita akan ada hidup lagi setelah hidup di dunia ini, itu lemah. Apalagi ketika sudah mulai masa-masa lansia kayak saya begini ini, itu mudah sekali. Aku lapor wis tuwek kok. Jadi seakan-akan dia itu segera mengakhiri hidupnya tanpa ada keyakinan nanti ada hidup lagi. Padahal hidup lagi itu butuh bekal yang cukup. Lah mestinya ketika sudah mulai lansia itu harusnya lebih bersemangat. Nah, bibit Nabi pernah tanya, "Ya Rasul, aku kira rasanya sudah repot dengan kegiatan-kegiatan yang berupa fisik itu. Sehingga saya lebih banyak duduk daripada berdiri dan sebagainya kalau ibadah itu. Amal apa ya Rasul yang dengan mudah bisa saya lakukan sambil duduk-duduk, sambil layah-layah, sambil santai-santai." Ya. Dalam hati orang ini, bibit Nabi ini kan masih ingin semangat menghimpun bekal itu. Nabi menjawab, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau satu hari bisa baca 100 kali, itu sama dengan sedekah menyiapkan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Jadi sekali baca Alhamdulillah sama dengan seekor kuda. Seekor kuda, kalau kuda Bima yang besar-besar itu harganya bisa mencapai 50 juta. Berarti 50 kali 100 juta. Ya, artinya amalan ringan tapi pahalanya banyak. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah keinginan sang bibi itu untuk mengimpun bekal gitu. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Kalau kita tidak punya orientasi itu, ya malas sudah. Aku tak leh wis kono sakarepmu. Tidak ada pikir aku nanti harus mengimpun apa untuk amal yang akan datang. Ini maksudnya tidak memiliki orientasi akhir. Padahal di Quran beberapa kali diungkapkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang masa akhirat itu lebih bagus daripada yang sekarang ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana cara memulihkan, mengobati penyakit futur ini? Ada dua pendekatan. Pertama secara batin, kedua secara zahir. Secara batin, yang pertama adalah meluruskan niat. Ikhlas karena Allah semata setiap beramal. Ini dibangun. Tidak mudah nih, misalnya ini ada jarum yang tadi awalnya fokus karena Allah, bisa kemudian karena niatan dapat pujian, niatan untuk kepentingan apa itu. Niat diluruskan kembali niat itu. Ketika niat itu belum lagi fokus karena Allah, maka itu masih lemah kita dalam mengamalkan apapun. Nah, kalau kita sudah bisa membersihkan, meluruskan, menjernihkan niat karena Allah, maka tidak ada yang melihat, kita tetap semangat. Karena yang kita inginkan hanya Allah yang menjadi saksi ketika kita beramal. Itu kan tidak mudah. Perlu dibangun, dikondisikan di hati kita. Setiap kita beramal, yang kita inginkan adalah Allah menyaksikan kita, lalu Allah meridhoi yang kita lakukan. Ini yang pertama. Kemudian husnudzan kepada Allah. Husnudzan artinya berprasangka baik. Jadi apapun yang menimpa diri kita, harus kita bangun sebuah keyakinan. Ini pasti yang terbaik menurut Allah. Mungkin bagi kita hanya mengatakan ketika kita sukses,
wah Allah baik kepada saya, kan gitu. Ketika kita melakukan sesuatu dimudahkan, oh Allah membantu saya, kan gitu. Ketika keinginan kita itu dikabulkan, oh Allah baik pada saya. Itu biasa begitu itu. Tapi coba ketika kita sakit, ketika kita kecelakaan, ketika kita mendapat musibah, sanggup gak kita mengatakan Allah masih baik kepada saya? Kebanyakan tidak bisa. Kebanyakan protes, ya Allah, apa salahku? Kok engkau seksa seperti ini? Tidak boleh. Dan itu banyak. Ada dua kemungkinan orang ini. Ada yang setengah-setengah imannya itu. Ketika dia sakit, orang menjenguk. Orang menjenguk, dia menduga yang sakit ini. Wah, orang itu menganggap aku banyak dosa itu. Sehingga aku diberi sakit kayak begini. Maka untuk menutupi kesalahan dia itu, dia mengatakan, aku tidak ngerti apa ya dosaku. Ngomong gitu kepada yang menjenguk itu. Aku tidak ngerti apa kesalahanku, kok aku sampai seperti ini. Lalu bagaimana? Harusnya husnudzon. Bagaimana husnudzon itu? Apapun yang menimpa kita, misalnya kita pas diberi sakit gitu ya, kita harus membangun keyakinan bahwa pasti Allah punya rencana baik untuk kita dengan kita dibikin sakit sekarang itu. Kita tidak tahu apa itu, tapi Allah sudah pasti menginginkan kebaikan pada kita. Bisa saja supaya kita itu dosa-dosanya mulai dikurangi. Kan ada hadis lain, siapa yang sakit kok sabar, maka dosanya akan menguap. Sehingga semakin lama dia sakit, semakin habis dosanya itu. Kalau dia sabar. Jadi mungkin kakek dosa itu. Dia sakit supaya dia sadar, supaya banyak istighfar gitu. Nah, lalu dibangun kaki, ya Allah, aku yakin engkau pasti punya rencana baik untuk saya. Ya Allah, dalam keadaan seperti ini sepertinya saya memang sangat berat untuk menghadapinya. Karena itu ya Allah, berikan aku kekuatan iman, berikan aku kesabaran dan ketabahan. Itu menghibur diri sendiri dan membuat energi positif semakin menumpuk dalam dirinya. Orang yang begini ini ketika disembelih gitu mungkin gak begitu terasa. Kan ada orang yang pahlawan itu, monggo silakan leherku dipotong, kan banyak itu pahlawan itu ya dalam film-film ya. Dalam film-film Ismail ketika disembelih kan gitu, ketika akan disembelih sudah sumeleh. Dalam keyakinan anak itu sudah ini kan keinginan Allah, pasti yang terbaik. Jadi apa? Pengkondisian mental, kemudian munculnya atau numbuhkan keyakinan bahwa Allah itu tidak main-main, Allah itu tidak sembarangan, Allah itu pasti menginginkan hambanya baik. Nah, ketika diberi sakit seperti itu, kita masih ingat Nabi Ayub. Belum ada di dunia ini orang yang menderita Nabi Ayub. Dan selama Nabi Ayub sakitnya 18 tahun. Orang-orang kita, tetangga saya kemarin itu mungkin 5 tahun baru meninggal sakitnya. Terasa sudah lama sekali. Nabi Ayub ini 18 tahun. Ketika masih berapa tahun gitu disuruh, "Mbok ya kamu minta disembuhkan Allah, kamu sekarang Nabi." Apa jawabnya? Malu rasanya. Loh kok malu? Saya udah berkesehatan sekian tahun, sekarang baru diberi sakit hanya segini lama kok sudah harus minta disembuhkan. Allah pasti punya rencana lebih baik. Akhirnya setelah 18 tahun baru mengatakan, ya Allah, rasanya memang berat menghadapi sakit seperti ini.
Kemudian ya Allah berikan aku kekuatan-kekuatan untuk menghadapi ini. Jadi tidak ada nada protes. Tapi menyampaikan ya Allah, berikan aku kekuatan iman, berikan aku kesabaran, berikan aku ketabahan menghadapi ini semua. Coba kalau kita punya hati kayak gitu itu, langsung jurus energi diturunkan ke kita itu. Sehingga kita menjadi sabar, menjadi tenang. Mati pun mati dengan tenang, bukan mati dalam keadaan stres. Insya Allah begitu. Ini pentingnya husnudzon itu. Pentingnya husnudzon. Nah, dilanjutkan sabar dalam menghadapi masalah. Sebab sabar itu kunci penting untuk sebuah kesuksesan. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, wa'lam annan nasra ma'asabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan akan datang ketika orang sabar. Oh, banyak ayat termasuk siapa? Nabi Ayub tadi itu sabar selama 18 tahun. Itu kisahnya kan menarik itu. Jadi Nabi Ayub ini ceritanya orang terkenal ya. Nabi kan terkenal. Punya istri cantik, punya anak-anak banyak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, gitulah kira-kira. Hartanya juga melimpah, kaya dia. Suatu ketika setelah kira-kira 50 tahunan gitu ya, diujilah pelan-pelan. Yang pertama hartanya hilang, musnah, terbakar atau apa, pokoknya hilang. Sehingga menjadi miskin. Anak-anaknya satu persatu meninggal. Akhirnya habis anaknya itu. Habis itu fisiknya Nabi Ayub terkena penyakit, mungkin semacam kusta atau yang bonyok-bonyok ambune gak enak. Orang mesti nggak mau mendekat dia. Jadi akhirnya apa? Semua orang menjauh. Tinggal istrinya saja yang mau nggak mau setia itu. Jadi menyidup berdua. Jadi bayangkan, harta sudah habis istilahnya, anak-anak juga sudah pada meninggal, kemudian popularitas hilang, orang nggak mau lagi datang ke dia. Ampun gak enak, penyakitan. Mungkin yang kedua, yang pertama baunya ndak enak, kedua takut ketularan kalau zaman sekarang kan gitu ya, kan gitu. Bayangkan, itu aku kemudian akhirnya sampai 18 tahun. Tapi ketika dia sabar gitu. Jadi yang diinginkan itu ya Allah dengan kekuatan iman, tetap diberikan kesabaran. Itu terus yang diinginkan. Jadi tidak protes. Ini penting kunci ya, jangan sampai kita itu, ya Allah, berapa lama lagi Engkau akan membuat aku sakit seperti ini? Jangan begitu ngomongnya. Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran. Aku yakin Engkau pasti berbuat baik kepadaku. Karena ada hadis, anak indahnya abdibi, aku ini kalau tergantung persangka hambaku. Ini hambaku enggak aku baik, aku akan baik pada dia, kan gitu maksudnya. Ya akhirnya Allah pun menganggap Nabi Ayub lulus. Yang pertama, Nabi Ayub disuruh mandi di sebuah kubangan. Mungkin kalau di Jawa Timur ini di Pacet itu loh, ada air yang mengandung apa itu? Belerang ya. Yang katanya kalau digunakan untuk mandi, penyakit bisa pelan-pelan hilang. Jadi ada semacam itu. Ya. Akhirnya betul mandi di situ, tidak lama kemudian tadi yang banyak-banyak itu pulih. Dan tidak lama prosesnya kemudian menjadi bagus dan sangat bagus. Kulitnya menjadi apik gitu loh. Seger, sehat, dan seterusnya. Akhirnya ya, setelah itu fisiknya udah bagus kan, kemudian membuka usaha itu begitu dibuka begitu cepat set, dalam prosesnya tidak lama kembali kekayaannya itu melimpah. Singkat cerita, kemudian berkumpul sama istrinya, jumlah anaknya 2 kali lipat dari yang meninggal dunia.
harta kekayaannya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Akhirnya dia berakhir dengan kejayaan tadi. Ini yang jarang diceritakan yang jayanya ini. Yang diceritakan yang waktu menderitanya saja. Itu kisah Nabi Ayub. Jadi sabar adalah kunci kesuksesan itu. Ini secara batin. Jadi secara batin kalau kita ingin sehat kembali, pulih dari penyakit flu itu tadi, ikhlas ditata lagi. Yang kedua, husnudzon bahwa Allah itu pasti punya rencana baik untuk kita. Dan ketiga sabar, terus sabar. Nah sekarang secara zahir kita pinjam istilah Ibrahim Al-Khawas yang dipopulerkan dalam lagu Obat Ati Iku Ono 5 Perkarane. Bisa kita lakukan itu. Itu pencetusnya adalah Ibrahim Al-Khawas. Orang hidup pada tahun 291 Hijriah meninggalnya. Ya kira-kira tahun 800 Masehian lah kira-kira itu. Di lebih dari 1000 tahun yang lalu hidupnya. Nah di negeri kita kemudian dikembangkan oleh wali-wali lalu menjadi obat atiku ono 5 sak wernane. Nah ini. Yang pertama adalah baca Quran disertai merenungkan maknanya. Qiraatul Quran bitadabbur. Jadi baca Quran kemudian juga merenungkan maknanya. Nah, sekarang zaman kita itu dimudahkan karena di HP-HP sudah ada Quran dan juga ada terjemahannya. Kalau membaca tafsir juga ada di situ. Jadi selain kita membaca Quran dengan ikhlas, nah mungkin pada bagian-bagian tertentu kita baca isinya sehingga kita mendapatkan ilmu baru. Sebenarnya kisah ini banyak sekali pernah saya ceritakan itu Pak Hamka termasuk orang yang di situ. Masih ingat cerita yang saya sampaikan pada tahun 64 Pak Hamka tiba-tiba ditangkap, dijebloskan penjara tanpa pengadilan. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya Pak Hamka itu. Ya, betapa stresnya Pak Hamka saat itu. Dan dia menulis ada suatu ketika muncul dalam perasaan itu ingin bunuh diri. Hamka itu cerita. Rasanya ingin bunuh diri. Mungkin dia bayangkan ini masyarakat pasti mengatakan Hamka itu jahat, makanya dimasukkan ke dalam penjara kan gitu ya. Tapi itu tidak lama. Beliau segera mengambil Al-Quran, dibacanya Quran itu. Dan baca Quran itu terus. Ya. Diceritakan 5 hari pertama di penjara itu beliau khatam 3 kali. Ini nggak masalah di penjara kan ya, bukan di dunia normal. Mau dipakai apa kalau nggak dipakai membaca Quran? Ini kira-kira paham ya. Jadi 5 hari itu khatam 3 kali. Berarti apa? 2 hari khatam, 2 hari khatam. Ini paham kan? Saking kepengen membunuh sepi. Membunuh sepi dia sendiri di penjara itu. Ya akhirnya kan Allah kemudian membuka. Paham kan tetap husnudzon. Ini Allah pasti punya rencana baik untuk dirinya kan gitu. Akhirnya Pak Hamka itu di penjara sampai 2 tahun 4 bulan. Lama itu. Itu PKI itu yang membuat rencana itu. Nah Pak Karno dipengaruhi oleh PKI pada masa itu. Ya Pak Karno berkutik ya. Kalah kira-kira dengan pengaruhnya PKI yang luar biasa, Aidit dan lain-lain itu. Ya akhirnya ya, Pak Hamka menjadi sasaran. Dan bukan hanya Pak Hamka, banyak tokoh muslim yang juga dipenjara saat itu. 2 tahun 4 bulan. Pak Hamka cerita, saya tetap husnudzon pada beliau, punya niat baik ya, bukan menyombongkan banyak amal enggak. Perasaan saya pada beliau itu. Jadi ketika menyusun tafsir Al-Azhar itu, dia menulis diantaranya, selama 2 tahun 4 bulan itu saya mengkhatamkan Quran tidak kurang dari 150 kali.
Khatam 150 kali. Jadi berapa itu? Sebelum berapa kali khatam itu? Iya kan? Luar biasa. Dan beliau tidak hanya sibuk membaca, tapi juga menulis tafsir. Dengan kesabaran itu, beliau akhirnya diberi kemampuan untuk menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang 30 juz itu. Sebelum beliau penjara, sudah menulis. Selama 2 tahun itu 2 juz, jadi 1 juz 1 tahun. Beliau menulis tafsir Al-Quran. Di penjara 2 tahun, 4 bulan, akhirnya semuanya selesai, 30 juz. Berarti apa? Ternyata Allah memang mengatur. Wis Pak Hamka sampai di penjara, tulis tafsir Al-Quran sampai selesai. Itu kan bahasa manusia kan begitu. Dan betul itu. Pak Hamka baru sadar setelah keluar penjara. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membuat aku di penjara. Jadi di sisi lain Pak Karno berjasa tanda petik ya. Hamka bisa menyelesaikan tafsirnya. Tapi kalau orang melihat dari kebijakan Pak Karno yang pro tidak pada umat Islam itu, pasti marah pada Pak Karno. Nah begitu pada tahun 70 Pak Karno meninggal itu, pesan selembar kertas kepada Pak Hamka melalui ajudannya, agar nanti kalau dia meninggal, Pak Hamka berkenan menjadi imam sholat jenazahnya. Untuk orang biasa mungkin mengatakan nggak mau. Karena apa? Terlalu kejam Pak Karno saat itu. Ya, membuat dia terpenjara 2 tahun 4 bulan kan luar biasa itu. Wong kita di penjara seminggu aja rasanya nggak enak. Ini 2 tahun 4 bulan. Tahun 66 baru keluar. Begitu Gestapo selesai, Pak Hamka keluar. Tapi Pak Hamka orang yang berjiwa besar, asli ulama itu ya Pak Hamka itu. Akhirnya yang terjadi begitu dapat surat itu, baik saya akan penuhi keinginan almarhum. Pak Hamka langsung datang ke rumah duka, kemudian menjadi imam sholatnya. Luar biasa. Kembali ke baca Quran ini ya. Jadi ini banyak orang-orang awam sekitar kita merasakan itu. Jadi ketika dia lagi pusing, kan lagi apa begitu, udah baca Quran aja gitu. Itu ada pengaruhnya. Apalagi dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, disuruh puasa. Ya, puasa ini tadi kita sebutkan oleh Nabi, ya paling tidak 3 hari lah dalam 1 bulan itu. Saya menggunakan kaidah ini. Jadi 1 bulan itu jangan sampai tidak puasa sama sekali. Kalau ingin tetap sehat itu minimal berapa tadi? 3 hari. Akan lebih bagus kalau bisa Senin, Kamis lebih bagus lagi. Jadi sekarang pengetahuan kita itu harus diarahkan kepada bukan hanya dapat pahala, tapi ternyata ini menyehatkan gitu loh. Tidak ada orang yang tidak ingin sehat kan? Direwangi bayar piroy, bahkan hanya ke luar negeri untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Ternyata puasa termasuk yang ampuh ya untuk penyembuhan penyakit atau untuk penjagaan kesehatannya itu. Di sini saya tulis siapa ini? Ini Profesor Yoshinori Ohsumi ya, yang pernah saya ceritakan itu. Beliau meneliti tentang puasa, katanya puasa itu sangat-sangat bagus untuk menjaga kesehatan. Secara garis besar, ketika orang itu puasa kan nggak ada makanan yang masuk. Ketika nggak ada makanan yang masuk, sel-sel ini kelaparan, ingin menunggu. Akhirnya sel-sel yang sehat itu cari makan seadanya. Yang dimakan adalah sel-sel yang rusak dalam tubuh kita itu. Jadi ketika kita puasa, sel-sel tubuh kita yang sehat itu kelaparan, lalu mencari sel-sel yang rusak, dimakan, dibersihkan, disapu habis. Sehingga orang tadi ketika bisa 1 bulan berpuasa minimal 3 hari, syukur bisa sampai 8 hari sebelum tadi, itu berarti pembersihan tubuh ini semakin bagus gitu. Ini diantaranya Yoshinori. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Kita sudah maklum bahwa sholat malam itu luar biasa bagusnya.
paling tidak untuk membangun suasana secara psikologis ya antara kita dengan Allah itu, untuk membangun komunikasi ya, termasuk membangun husnudzon tadi itu supaya kita bisa baik. Dengan cara begitu di hadis ini dikatakan kurbatun wa inna qiyamalali kurbatun ilallah ya. Dengan menegakkan salat malam bisa membuat kita dekat kepada Allah. Ini termasuk sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Saya persingkat saja. Yang keempat adalah watador inda sahar. Jadi selain tadi salat malam itu, setelah itu adalah melakukan tafakkur, zikir, istighfar. Di ayat yang lain, beberapa ayat itu mengatakan bahwa di antara tanda-tanda orang baik itu adalah orang suka istighfar di saat sahur. Di saat sahur itu maksudnya sekitar jam 2 dini hari hingga jam 4. Itu waktu sahur. Waktu kita sahur makan itu jam segitu itu. Jadi waktu sahur itu bukan hanya untuk makan. Waktu sahur itu juga untuk ibadah ini. Untuk sholat malam dan juga untuk apa tadi? Zikir. Ya, istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak minta ampun. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa itu. Semuanya punya dosa. Ada sedikit, ada banyak. Nah, makanya kita diberi kesempatan oleh Allah itu untuk minta ampun, terutama pada saat itu, sekitar jam 2 hingga jam 4 dini hari itu. Yang terakhir, ya, jangan lupa sering berkumpul dengan orang-orang baik. Pamujalah satu sholihin, ya. Berkumpul dengan orang baik itu banyak sekali hikmahnya. Ya, Nabi pernah menggambarkan kalau kita datang ke tempat orang yang jualan minyak wangi, paling tidak mambu wangi ini. Pemana dikasih dicoba oleh sholat, nah ini coba malah kebagian, nggak cukup tapi oleh wangi ini, kan gitu. Itu diantara hikmah. Jadi kalau di mana tempat orang soleh itu kan gitu sekarang masalahnya itu. Yang pertama di masjid. Di masjid. Ketika orang datang ke masjid, umumnya ya yang diinginkan adalah kebaikan. Kebalikan masjid adalah pasar. Orang datang ke pasar umumnya mencari keuntungan. Mencari keuntungan duniawi. Makanya Nabi kan mengingatkan kita agar ya berdoa dengan doa-doa khusus untuk mentauhidkan diri kita kepada Allah supaya jangan sampai kebujuk oleh setan. Di pasar kan banyak permainan, tipu-tipu kan banyak. Di masjid relatif tidak. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ke pasar ya. Hanya diingatkan lebih supaya hati-hati. Apalagi kita menjadi pelaku bisnis di situ harus hati-hati. Ya. Orangnya boleh ke pasar tapi hatinya di masjid. Wah itu luar biasa itu. Itu berarti bisa membawa hatinya terus kemana-mana seakan-akan di masjid. Apa artinya? Kejujuran. Jadi kita di masjid itu pertama sholat jamaah, ya kan? Udah bagus itu. Nanti ada pengajian, ada tausiah. Jadi ada siraman-siraman rohani. Nah jika ini kita lakukan, insya Allah futur tadi itu pelan-pelan akan menghilang, gitu ceritanya. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jam 8:30. Jadi intinya kita harus sadar bahwa dalam hidup ini suatu ketika bisa saja penyakit futur menimpa diri kita. Apa itu penyakit futur? Penyakit futur adalah penyakit yang membuat kita tiba-tiba malas, jenuh ya, untuk melakukan kebaikan. Nah, kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kekuatan sehingga tidak terkena futur. Andaikan terkena, mudah-mudahan segera bisa dipulihkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian. Apa ada pertanyaan? Udah malam ya. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijaga
Kita mohon kepada Allah semoga kita tetap diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, dan diberi keikhlasan. Kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan melakukan amal-amal soleh, dan semoga kita bisa mengakhiri hidup kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.